untuk berdoa seraya mempersiapkan diri kita untuk menampung firman-Nya akan menjadi kekuatan kita menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang menentukan kehidupan kita, selamat atau tidak. Bersama kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur kami panjatkan kepadamu bahwa Engkau sudah memberkati kami, menyelamatkan kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kami, sekalipun dalam hal ini kami merasa masih banyak kekurangan kami. Biarlah Engkau membimbing kami selanjutnya sampai kami bisa mencapai apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami masing-masing, secara pribadi maupun dalam satu kesatuan sidang jemaat, bahkan kesatuan tubuhmu di seluruh dunia ini Tuhan, untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia yang hambar hari-hari ini, hanya penuh dengan kebencian, kedengkian, dan segala sesuatu yang tidak baik. Tapi biarlah, oh Tuhan, Engkau pakai umat-Mu, pakai anak-anak ketebusan-Mu untuk membawa berita pendamaian kemanapun Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih. Ajarkan kami mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami, di setiap saat, setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kelengkapan dengan kuasa karunia Roh-Mu yang suci masing-masing kami, agar setiap sel dalam tubuh ini adalah sel yang hidup untuk memuliakan, mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Firman-Mu akan ditaburkan, tetapi pakailah kami sekalian mulai dari hamba-Mu dalam menyuarakan firman-Mu maupun seluruh sidang jemaat dalam mendengarkan, agar kami dalam satu kesatuan mempunyai pengertian akan firman-Mu untuk percaya dan mampu untuk melakukannya sesuai dengan rencana Dikau Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, menggoda, yang menghancurkan konsentrasi kami, Tuhan, kami panggil nama Engkau berusir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera, salam bahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berada pada semakin hari semakin dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Setiap hari kedatangan Tuhan makin dekat, dan kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk menerima keselamatan ini pun semakin hari semakin singkat, sehingga tidak ada waktunya untuk kita lengah di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, untuk lengah dalam pelayanan kita, sebab memang waktu ini semakin sangat singkat. Kita sudah berada dalam pemberitaan hari-hari ini yang mau menyadarkan kepada kita sekalian bahwa hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Sebelum saya menyampaikan firman, saya juga ingin menyampaikan salam dari Ibu Totei untuk sidang jemaat, dan juga mohon bantuan doa untuk keadaannya yang di hari-hari ini banyak mengalami kelemahan tubuh oleh karena gangguan kesehatan, tetapi sekalipun tidak serius tetapi cukup mengganggu
pelayanannya dan kita berdoa bersama-sama. Sempat dia cerita juga bagaimana situasi di Eropa, di mana tanda-tanda aktivitas dari antikris semakin nyata, khususnya di Nederland. Jadi saudara-saudaraku, memang hari kedatangan Tuhan ini semakin dekat dan pengikutan kepada Tuhan, saudara-saudaraku, semakin harus sungguh-sungguh. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 kita baca, pengikut-pengikut Tuhan ini bahkan bagaikan arus air bah yang menderu, bagaikan deru guntur, dan suatu pengikutan yang tidak bisa dihalangi untuk mencapai sasaran. Dan kita sekarang dalam pemberitaan sudah berada pada Wahyu pasal yang ke-15. Wahyu yang ke-15, wujud dari pengikut Tuhan ini semakin jelas. Tidak hanya merupakan satu arus yang besar dari air bah, tetapi sudah merupakan satu wujud yang lebih nyata. Dalam Wahyu pasal 15 yang saya sudah terangkan kepada saudara-saudara adalah bahwa Wahyu pasal yang ke-15 ini sudah menampilkan sidang jemaat bagaikan tabut dari peti perjanjian, bagaikan tabutnya dari peti perjanjian yang memang terbuat dari kayu, memang terbuat dari kayu, dalam hal ini kayu penaga yang disalut dengan emas. Dan memang dalam penjelasan di Bible Studi saya sudah menyampaikan bagaimana tabiat daging yang semakin nyata di hari-hari ini. Tabiat daging yang benar-benar bisa membuat banyak manusia tenggelam dalam penghukuman Allah. Sebab binatang buas yang dari udara itu dengan roh durhaka itu sudah menguasai dunia. Kedurhakaan sudah menguasai dunia. Saudara-saudaraku yang kita lihat aktivitas dari daging di hari-hari ini, saudara-saudaraku, kita harus siaga, sebab daging dengan roh durhaka ini benar-benar menyatakan kebuasan dari daging. Begitu buas untuk menghempaskan bukan hanya anak-anak Tuhan, tapi orang-orang pilihan. Dalam Wahyu pasal yang ke-24 ini usaha terakhir dari setan, yaitu binatang buas yang ada di udara. Tidak hanya untuk melemahkan kita, bukan hanya untuk menjatuhkan orang Kristen pada umumnya, tetapi orang-orang pilihan. Dan memang dia berhasil menghempaskan sepertiga bintang ke bumi ini. Jadi saudara-saudara, kita lihat bagaimana roh durhaka ini sedang menguasai daging. Daging siapapun juga. Daging siapapun juga. Roh durhaka ini coba untuk menguasai dan menggunakannya. Saudara-saudaraku, sementara dosa itu hidup, manusia mati rohani. Ini situasi dunia saya ingin sampaikan kepada sidang jemaat. Sementara itu Tuhan sedang mengerjakan penyalutan bagi anak-anak Tuhan yang mau mengerti akan rencana Allah, bahwa di saat manusia dengan kondisi mati rohani dikuasai oleh roh durhaka itu, Tuhan menyaluti kita dengan rahmat-Nya yang besar, dengan kasih-Nya, supaya kita hidup benar-benar terpelihara. Ini yang pertama. Saya tidak mengapa mengulangi secara sepintas keadaan dari dunia sekarang ini. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa binatang buas yang keluar dari laut, binatang buas yang keluar dari laut itu dari masyarakat banyak. Ini dari laut. Di dalam Wahyu pasal yang ke-17 itu disebut segala suku, bangsa dan bahasa. Itu merupakan kumpulan air yang banyak
Ini akan keluar binatang buas, ini daging dengan roh yang namanya, yang tadi durhaka, yang kedua ini menghujat Allah, menghujat kemah Allah, itulah tabernakel, menghujat penghuninya, menghujat nama Allah, itu Wahyu pasal 13. Penghujatan ini, saudara-saudaraku, ini sedang bekerja di kalangan manusia durhaka bersama dengan daging yang tidak bertobat itu. Tetapi Tuhan juga sedang menguasai anak-anak Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 di sana disebutkan supaya kita ini disalut dengan hikmat dan bijaksana, ya. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Hikmat dan kebijaksanaan, supaya kita bisa jelas mengenal akan binatang buas ini. Mengenal binatang buas ini cukup besar artinya, sebab memang Rasul Yohanes telah menulis, dia telah berjalan ke seluruh bumi ini. Dia telah berjalan ke seluruh bumi ini, saudara-saudaraku. Jadi tidak ada lagi setapak bumi ini yang dia lewati. Dia menguasai dengan roh penghujatannya. Binatang buas yang ketiga, yang keluar dari bumi ini, saudara-saudaraku, merupakan nabi-nabi palsu, roh-roh palsu, bahkan Kristus palsu. Dia keluar dengan menyesatkan, membohongi. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudaraku, roh ini pernah tampil dan dia berhasil. Roh ini pernah tampil untuk membohongi raja-raja. Dia membohongi dan dia berhasil. Dan ini roh ini bekerja terus sampai hari-hari ini, saudara-saudaraku. Ini roh untuk menyesatkan manusia. Kalau manusia sudah sesat, maka celakalah kehidupan itu. Sebab itu saatnya kita sekarang untuk setia kepada Tuhan. Hanya orang tekun dan setia itu yang tidak bisa dibohongi. Ya, tekun dan setia mengikut Tuhan dari awal sampai akhir. Dia mengenal betul tentang Tuhan Yesus. Dia tidak bisa dibohongi. Nah, itu yang kita perlukan, saudara, supaya di hari-hari ini kita bukan menjadi orang yang nanti menyangkal Tuhan. Jadi Tuhan mulai kesetiaan kita ini, setia di dalam Wahyu pasal 19 itu dikaitkan dengan setia dan benar. Setia dan benar. Itu dalam Wahyu 19 disebutkan, itu sifat dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang setia dan yang benar. Wahyu 19 ayat 11, tolong dibaca. Ini Yesus yang betul. Ini Yesus yang betul sedang mau menguasai kita dengan kesetiaannya. Tekun melayani Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 itu dia tampil dalam ketekunannya, dalam kesetiaannya. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, terima kasih. Jadi ini yang setia dan yang benar disebut juga raja di atas segala raja. Dialah imam besar, dialah mempelai laki-laki yang nanti akan datang, yang kita sedang nantikan. Dia ingin bahwa mempelai wanitanya ini juga adalah mempelai yang setia. Langkah terakhir dari mempelai wanita adalah ujian kesetiaan. Dinyatakan dengan menghadapi nabi-nabi palsu, roh-roh palsu,
Saudara-saudaraku, ujian kesetiaan anak-anak Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat 2. Selanjutnya saudara baca, kesetiaan kita diuji, setia dan benar. Efesus pasal 4 dimulai dengan menggunakan lidah, berkata benar seorang kepada yang lain, meninggalkan dusta. Ini suatu kesetiaan yang benar, berkata yang benar seorang dengan yang lain, sebab kita sesama anggota, meninggalkan dusta. Dan ini akan meningkat sampai nanti dalam menghadapi situasi yang paling jelek. Situasi yang paling jelek, yaitu menghadapi ancaman maut di mata pedang dari antikris yang akan memancung kepala dari pengikut-pengikut Tuhan. Di saat itu kita harus menentukan sikap secara tegas. Anak Tuhan atau menyangkal Yesus? Anak Tuhan atau menyangkal Yesus? Kalau tetap anak Tuhan, atau kalau dia mau menyangkal Yesus, dia distempel. Dia menyangkal, dia rela menyangkal Tuhan. Jadi dengan lidahnya menyangkal Tuhan. Lidah mana yang menyangkal Tuhan? Lidah yang biasa bicara tidak benar, itu nanti akan menyangkal Tuhan. Lidah yang tidak dilatih bicara benar, atau lebih tegasnya suka berdusta. Ini calon dari bukan korban antikris, tetapi dia inilah nanti menjadi pasukan dari antikris. Dia tidak bisa berada dalam gereja Tuhan nanti, tidak bisa. Dia akan terkeluar dari gereja Tuhan dan dia akan masuk dalam pasukan antikris. Dia yang akan menyengsarakan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tekun tetapi belum sampai kepada puncak kemenangan. Dia harus berhadapan dengan pedang dari antikris. Orang-orang ini nanti akan tetap mengaku bahwa Yesus itu adalah Kristus bagi kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa. Yang mengaku itu, siapa yang mengaku ini nanti? Orang yang sudah bicara biasa dengan lidahnya bicara benar, untuk menentukan nasibnya nanti. Saudara, bukan hanya sekedar kekurangan makanan, situasi semacam ini bukan sekedar itu. Tapi nanti kita akan diperhadapkan ujian, benar Kristen atau mau menyangkal. Tapi kalau lidah kita sudah terbiasa menggunakan perkataan yang benar, di saat itu saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap mengaku Yesus. Saat itu orang ini dipenggal, kepalanya dipenggal, tubuhnya mati. Tetapi maut tidak menguasai orang ini. Dia akan dibangkitkan. Dan dalam Wahyu pasal yang ke-20, roh mereka akan tampil bersama dengan roh-roh anak-anak Tuhan yang lain dalam tubuh yang rohani, bukan lagi tubuh daging ini. Itu sudah diubahkan dalam satu kesatuan, disebut imam-imam dan raja-raja, melayani Tuhan sebagai imam-imam selama 1000 tahun, duduk memerintah sebagai raja juga selama 1000 tahun. Inilah warga kerajaan surga yang akan datang di bumi ini. Sama situasinya seperti di surga. 1000 tahun di bumi. Untuk sesudah 1000 tahun, saudara-saudaraku, gereja Tuhan, mempelai wanita akan dibawa masuk ke Yerusalem baru. Itu tidak ada ukuran waktu,
kekal selama-lamanya. Setan sudah masuk ke dalam api neraka. Sebab itu saudara-saudaraku, sesuatu keadaan yang nanti pada sepanjang minggu yang akan datang ini, kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan bukakan di dalam hati saya. Dan sempat saya coba buatkan catatan untuk minggu yang akan datang mengenai hal imam-imam dan raja-raja ini. Akan saya sampaikan dalam bentuk kebaktian penataran. Penataran ini itu ditekankan kesungguhan, dan memang kita sudah memulai langkah-langkah untuk kita nanti dalam kebaktian penataran ini mencapai hasil yang baik. Memang belum sempurna, saya tahu belum sempurna. Ada beberapa saudara yang masih hatinya merindu tetapi belum mendapatkan kesempatan. Ada yang karena tugasnya dan sebagainya, sekalipun hatinya merindu, tapi memang di hari-hari ini kita punya waktu semakin sempit, kita punya kesempatan juga semakin sempit. Tapi Tuhan berikan kita kesempatan. Dalam catatan yang saya sudah terima, yang akan mengikuti penataran ini sudah lebih dari 1.000 orang, 1.300, 1.200, ya 1.200 lebih. Masih saja dari luar jemaat kita, dari luar kota Surabaya akan datang. Dari Jakarta ada hamba Tuhan, saya lihat dalam catatan ada hamba Tuhan juga yang akan datang dari jemaat-jemaat lain, dan bahkan yang ada yang belum mendaftarkan yang saya mendengar juga. Dan ini termasuk instruksi saya kepada BP untuk menyediakan meja, betul? Ya, meja supaya bagaimanapun kita harus tertib, menggunakan badge kita harus tertib. Dan saya mohon kepada para ibu-ibu, oma-oma yang punya anak, punya cucu, termasuk saya, untuk tidak membawa anak, tidak membawa cucu untuk kebaktian 4 hari ini. Sebab agar situasi perhatian kita tidak terganggu, baik karena kita menjaga cucu kita di kebaktian, ataupun bisa mengganggu orang lain yang mau sungguh-sungguh. Jadi nanti kita akan adakan suatu usaha untuk bisa situasi menjadi sungguh-sungguh, dan ini hanya bisa terjadi kalau kita ada dalam satu saling pengertian. Di dalam kebaktian ini nanti saudara-saudaraku, yang memang ada aturan-aturannya, dan saya mohon supaya kita dalam saling pengertian, kita berusaha untuk menampung semua orang sebisa-bisanya, tetapi itu pun harus melewati aturan-aturannya. Jadi saya mohon pengertian, bukan berarti ada yang di apa istilahnya sekarang, kolusi ke apa, tidak pakai kolusi, nggak pakai kolusi. Saya juga pakai badge, istri saya juga pakai badge, anak-anak saya juga. Kalau tidak pakai badge, saya mohon yang menjaga pintu memberikan dia penjelasan. Jangan mentang-mentang anaknya ompong lalu tidak pakai badge, kok papa saya tahu, papa saya nanti ya, tidak demikian. Semua untuk tertibnya, ya. Saya mohon saling pengertian kita, supaya kita dengan hati tenang, tidak usah eker-ekeran dulu di muka pintu. Wong aturannya ada, sudah jalan, tinggal ngikut saja. Masuk peraturan itu maksudnya supaya kita bisa tenang di dalam mengikuti penataran ini. Jadi hanya pengertian, kalau kita ikuti dengan pengertian, hati kita tenang, tidak rasa tersinggung, kita tidak rasa disisihkan, kita tidak rasa diunggulkan, tetapi kita belajar menempatkan diri dalam satu tubuh yang begitu besar. Jadi mengatur orang 1.000 ini tidak gampang, saudara-saudara. Marilah kita saling membantu. Yang memang belum membawa
badge, mempunyai badge, sementara ini sedang diatur, sedang diusahakan oleh panitia dengan sekuat-kuat tenaga mereka. Bantulah mereka supaya semua kita mendapatkan kesempatan. Tuhan telah memberikan gambaran untuk apa yang akan disampaikan pada minggu ini, yaitu penataran untuk imam-imam dan raja-raja. Kita sudah berada pada Wahyu Fatsal yang ke-15. Wahyu Fatsal yang ke-15 ini, tabut perjanjian ini berada di muka pintu bait suci. Di muka pintu bait suci. Kita coba membaca Wahyu 15. Wahyu 15 ayat 2. Wahyu 15 ayat 2. Wahyu 15 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ya, terima kasih. Ini orang-orang yang mengalahkan binatang, ini artinya menang. Ini orang-orang yang menang. Jadi mempelai wanita ini adalah orang-orang yang menang. Perkataan binatang ini bicara tentang daging. Orang-orang yang telah menang atas daging. Ya. Kita melihat di tepi laut kaca bercampur api. Pengertian lebih dalam ayat 5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Ya, kemah kesaksian di surga. Jadi ini benar-benar berada tepat di muka pintu. Di muka pintu bait suci Allah yang di surga. Saudara-saudaraku, sudah sangat dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja Tuhan akan ditempatkan kembali pada tempat yang pernah disediakan oleh Allah kepada mempelai Adam dan Hawa. Ditempatkan oleh Allah bukan di bumi, bukan di bumi. Saudara perhatikan, bukan di bumi, bukan juga di Eden, bukan juga di Eden, tetapi di dalam taman di Eden. Jadi dalam sekali, jauh sekali. Bukan hanya di bumi, bukan di bumi, bukan di Eden, tetapi Tuhan membuat sebuah taman di dalam Eden. Jadi lebih dalam. Bukan hanya benar, bukan hanya suci, tapi jauh di dalam kebenaran. Lebih dalam di dalam kesucian, yaitu di tempat yang maha suci. Itu istilahnya dalam tabernakel. Di situ tempat dari tabut perjanjian. Jadi inilah tempat dari orang-orang yang menang. Ini kerajaan 1000 tahun. Ini kerajaan mempelai. Mempelai ini terdiri dari imam-imam dan raja-raja. Mempelai wanita ini terdiri dari imam-imam dan raja-raja. Sebab mempelai wanita, mempelai pria, dia adalah imam besar. Dia imam besar. Sehingga mempelai wanitanya disebut imam-imam. Mempelai pria ini disebut raja
di atas segala raja-raja. Sehingga mempelai wanitanya ini juga disebut raja-raja. Mempelai pria, dia adalah raja di atas segala raja-raja. Raja-raja ini mempelai wanitanya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu kerajaan mempelai. Gambaran-gambarannya begitu jelas dalam perjanjian lama. Perjalanan bangsa Israel di padang belantara, Tuhan gambarkan dalam Yeremia pasal 2 ayat 2 ini, tolong dibaca. Saya kasih contoh, saya kasih tunjuk bagaimana Tuhan mempunyai rencana untuk gereja Tuhan. Yeremia 2 ayat yang kedua, tolong baca. Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Aku teringat kasihmu pada masa mudamu, pada masa baru keluar dari negeri Mesir. Ini kasih pada masa mudamu, masa waktu engkau baru menggunakan korban darah domba Paskah. Ini masa mudamu. Terus kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Di negeri yang tidak ada tetaburannya, di negeri yang gersang, yang kering, yang tidak ada tetaburannya. Engkau ikut aku. Jadi perjalanan mempelai di padang belantara setelah melewati laut Kolsum, di mana nyanyian Musa dinyanyikan, mengikut Tuhan. Kemudian saudara ingat Bahtera Nuh. Dalam Bahtera Nuh itu untuk calon penghuni bumi yang baru setelah bumi yang lama ditenggelamkan dalam air. Segala daging itu habis. Saudara-saudaraku, Tuhan membaharui perjanjiannya kepada Nuh. Perjanjian yang pernah diberikan kepada Adam dan Hawa dibaharui kepada Nuh. Kejadian pasal 9, saudara baca di sana, perjanjian itu dibaharui oleh Tuhan. Tapi di dalam bahtera itu hanya ada pasangan-pasangan mempelai, baik binatang-binatang maupun manusia, semua berpasang-pasangan. Jadi isi dari bahtera itu adalah mempelai untuk sampai kepada bumi yang baru. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, kita juga dibawa ke sana. Tetapi bumi yang lama tidak lagi dibinasakan dengan air, tapi dengan api, untuk kita bisa mencapai bumi yang baru yang hanya berisi kebenaran. Kita nanti akan masuk ke Firdaus. Itu kerajaan 1000 tahun, kerajaan mempelai. Perkataan ini perkataan yang sangat dalam, dan kalau kita pikirkan hanya sampai di batas otak, kita tidak bisa mencapai mengerti, menyimak sedalam-dalamnya pengertian itu, kecuali kita di dalam roh kita membaca dan Tuhan memberikan kita pengertian yang benar. Dan ini bukan suatu hal yang fanatik, bukan. Fanatik itu biar salah kita pertahankan, itu fanatik. Tapi ini suatu kebenaran. Kebenaran dalam firman Allah yang memang harus diberitakan. Jadi saudara-saudaraku, memang saya sebagai gembala merasa sangat perlu kita menghadapi pintu yang terbuka ini. Dan memang perlu saya menyampaikan ini tidak dalam kebaktian biasa, tapi dalam kebaktian, merupakan kebaktian penataran.
kebaktian penataran, lebih daripada kebaktian rutin kita yang namanya Bible Study. Lebih dari Bible Study, ini harus merupakan bentuk penataran, sebab kita harus berhadapan dengan pintu yang terbuka, di mana orang yang berada di hadapan pintu yang terbuka ini adalah orang-orang yang menang. Tidak mengapa dalam kesempatan ini saya memberikan outline atau garis besar dari apa yang nanti akan disampaikan pada minggu yang akan datang ini. Kalau saudara mau catat, silakan mencatat. Ini supaya saudara juga bisa ada kaitan dengan saya dalam berdoa untuk pembukaan firman Allah ini. Ada 3 macam kemenangan. Ada 3 macam kemenangan yang harus dimiliki oleh para imam-imam dan raja-raja ini. Istilah raja itu terkandung arti menang. Kalau tidak menang, buat apa jadi raja? Dan Tuhan membuat kita menjadi imam-imam dan raja-raja di dalam Wahyu 1 ayat 6 itu, Wahyu pasal 1 ayat 6, oleh darahnya menebus dosa kita dan kemudian membuat kita menjadi raja-raja. Raja-raja ini adalah orang menang. Kalau raja itu kalah, bukan raja. Buat apa jadi raja kalau kalah? Jadi kalau istilah raja ini sudah jelas menang. Imam-imam adalah orang yang melayani, melakukan kehendak Allah. Jadi berada di muka pintu yang terbuka. Memang ada pintu yang tertutup. Saya tidak bicara, mungkin kita tidak sempat bicara nanti di dalam penataran yang akan datang ini. Mungkin kita hanya bicara tentang pintu yang terbuka. Di hadapan pintu yang terbuka itu berarti tempatnya orang-orang yang menang dan lolos dari penghakiman, dari penghukuman, dari murka Allah. Ini yang ada, yang bisa sampai di muka pintu yang terbuka. Jadi pengertian pintu yang terbuka ini ada tanda menang, itu nomor 1. Yang kedua, orang yang tidak kena murka. Coba, baik kita baca ayatnya. Pasal yang ke-15 ini, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Beberapa ayat ini rasanya kita perlu baca. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tolong baca. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci. Ya, orang membuka bait suci. Kemah kesaksian di surga. Ya, ini istilah dari tabernakel. Ya, kemah kesaksian. Kemudian disebut di sini bait suci yang di surga. Jadi ini tabernakel yang sesungguhnya. Yang di padang belantara itu adalah bayangan dari apa yang ada di surga. Tapi yang dilihat di sini, yang disebutkan di sini adalah bait suci yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, bait suci kemah kesaksian di surga. Baca terus. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, Ya. berpakaian lenan yang putih bersih, Ya. dan berkilau-kilauan, Ya. dan dadanya perlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu Ya. 7 cawan dari emas, Ya. yang penuh berisi murka Allah, Ya, 7 cawan, 7 bokor dari emas penuh murka Allah. yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, 7 bokor itu saudara bisa baca dalam Wahyu 16, dan memang hari-hari ini kita belum membaca itu. Nanti dalam waktunya Tuhan bukakan, kita akan baca Wahyu 16 ini. 7 bokor murka Allah. Baca terus. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah
dan karena kuasanya. Iya, terus? Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu Iya. sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Iya. Jadi nanti saudaraku, dalam bait suci ini merupakan suatu kerajaan yang sangat aman. Itu hanya adalah orang yang menang dan murka Allah sudah lewat. Tidak ada lagi murka Allah. Jadi kita berada di muka pintu menanti kesempatan untuk masuk. Kapan? Saat murka Allah ini sudah dicurahkan atas bumi ini, sehingga tidak ada lagi kuasa yang akan mengganggu keadaan daripada mempelai wanita, mempelai pria di dalam kerajaannya, hidup dalam ketenangan. Jadi ini merupakan situasi atau keadaan di muka pintu. Itu orang-orang yang menang dan yang jelas lolos dari murka Allah yang sudah disiapkan. 7 bokor. Jadi orang yang di muka pintu ini sudah jelas, orang yang sudah ada di muka pintu yang terbuka ini sudah jelas itu orang-orang yang menang, itu orang-orang yang lolos dari pencurahan murka Allah. Tinggal menunggu saat murka Allah selesai dicurahkan dan orang masuk. Jadi sangat penting sudah kita perhatikan. Di dalam ringkasan ini ada 3 kemenangan. Ada 3 macam kemenangan. Saya kasih garis besar, dan memang ini nanti akan diuraikan dalam 4 kali kebaktian jika Tuhan izinkan. Memang panjang sekali, tapi saya kasih garis besar pada pagi hari ini agar sidang jemaat mendukung dalam doa, sebab apa yang diberikan oleh Tuhan ini masih dalam garis besar, masih dalam bentuk garis besar. Yang pertama, kemenangan atas binatang, atas binatang-binatang, atas daging. Ini kemenangan pertama. Kemenangan pertama ini atas daging, atas binatang-binatang. Dalam Bible Study saya jelaskan tentang ulah dari binatang. Ulah dari binatang, binatang-binatang buas. Dan ini sekarang sedang dirasakan oleh manusia, umumnya orang Kristen. Dirasakan umumnya oleh orang Kristen. Ulah dari binatang buas yang namanya daging ini. Termasuk di dalamnya yang tadi saya sudah jelaskan, binatang buas di udara itu ular naga. Binatang buas yang ada di laut itu antikris. Binatang buas yang ada di bumi, binatang buas yang ada di bumi itu nabi-nabi palsu. Ini sudah peningkatan daging menjadi sempurna. Ini peningkatan daging menjadi sempurna untuk menghancurkan bumi ini. Jadi binatang-binatang ini sudah perkembangan daging sampai menjadi sempurna dalam kebuasannya. Sebab kalau kita lihat binatang-binatang ini sudah memang pernah ada sejak zaman penciptaan alam. Binatang yang ada di udara, dalam kitab Kejadian disebut unggas. Disebut unggas di udara yang harus dikuasai. Tapi manusia sudah kehilangan kemampuan untuk mengatasi unggas yang di udara ini. Sehingga unggas yang di udara ini mengalami suatu, saya istilahkan istilah ilmiah, tapi mungkin salah istilah saya, suatu proses perubahan, Pak? Evolusi. Perkembangan perlahan-lahan tapi tepat.
dan pasti jadi. Sehingga dalam kitab Wahyu dia tidak lagi disebut unggas, tetapi dia sudah menjadi ular naga yang sangat berkuasa dan berpengaruh dari kepala sampai ekor. Saudara-saudara, ini pengalaman perkembangan dari daging ini. Dan saudara, saya ingin memberitahu bahwa perkembangan daging itu begitu cepat sehingga mendahului perkembangan rohani anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ketinggalan. Anak-anak Tuhan ketinggalan dalam perkembangan ini, saudara-saudara. Di mana saatnya kita sudah harus berada dalam suasana kesempurnaan. Ayub, zaman Ayub dia sudah bisa. Umpamanya aku diuji, maka aku akan keluar bagaikan emas. Tidak daging biasa lagi dia, tapi sudah emas, yang merupakan suatu kehidupan yang menguasai ruangan suci dan ruangan maha suci di bait surga, di bait Allah yang di surga. Sudah harusnya ada dalam suasana keemasan. Tapi gereja Tuhan kalau kita lihat masih dalam suasana kedagingan. Rasul Paulus mengatakan, coba kalau di antara kamu masih ada kebencian, kedengkian, perselisihan, blok ini golongan Paulus, golongan Apolos, bukankah itu menyatakan bahwa kamu masih daging, masih manusia daging, belum emas? Sementara kita sudah harus dalam suasana keemasan, suasana ruangan suci dan ruangan maha suci. Tapi manusia, Rasul Paulus katakan kamu masih manusia duniawi. Jadi ini yang pertama, saudara, harus menang atas daging ini. Lewat apa? Saya sebut aja sarana yang digunakan untuk menang atas daging ini. Daging yang dalam perkembangannya cepat sekali. Yang di laut dalam kitab Kejadian disebut ikan-ikan yang di laut. Tapi dalam kitab Wahyu 13 tidak disebut lagi ikan di laut, tapi binatang buas. Tidak lagi ikan di laut, tapi sudah disebut binatang buas. Kemudian binatang-binatangnya di atas bumi sudah disebut binatang buas yang keluar dari bumi ini. Jadi daging ini sudah dalam perkembangannya, sekalipun sistemnya evolusi, saudara-saudaraku, sudah mendahului perkembangan dari anak-anak Tuhan, dari umat ketebusan Tuhan, sudah sangat ketinggalan di hari-hari ini. Nah, kita harus menang atas daging ini, baik kemampuannya maupun speednya. Sekalipun kita sekarang boleh dikatakan ketinggalan, tapi harus mengejar ketinggalan ini agar kita jangan dikalahkan, yaitu lewat doa penyembahan. Ini sarana, sebab penyembahan, pengertian dari penyembahan yang sebenarnya adalah proses perobekan daging. Itu arti dari penyembahan. Jadi bukan cuma berlutut begitu aja, bukan cuma berlutut begitu saja lalu kita berdoa. Itulah penyembahan. Itu bagian kecil dari penyembahan. Itu bisa ditiru oleh anak kecil aja, bisa tiru. Saya punya cucu tuh masih kecil sekali, umur 1 tahun lebih. Tapi kalau ditanya bagaimana siswi berdoa, enggak tahu dia kapan dia ngintip siswi berdoa. Dan opa berdoa, dia bisa niru opa berdoa. Tapi itu bukan penyembahan. Penyembahan yang sebenarnya adalah kita mengalami suatu perubahan secara total sampai daging tidak bersuara. Itu puncak. Itu Wahyu 11 ya. Wahyu 11 ini harus dihubungkan dengan Wahyu 15. Ini pokok pertama yang nanti akan kita bicarakan.
Mungkin satu kebaktian atau dua kebaktian, saya belum tahu, yang Tuhan berikan dalam suatu ilham di hari-hari ini untuk disampaikan. Rasanya besar sekali. Apa kita bisa menggunakan waktu 4 hari itu atau tidak? Kita ikut saja maunya Tuhan di dalam rohnya yang suci. Kalau habis ya puji Tuhan, kalau tidak ya kita bikin lagi untuk kedua kali kalau Tuhan belum datang. Jadi ini yang pertama, menang atas daging lewat penyembahan. Jadi orang yang menang itu orang menyembah Allah. Ini orang lolos dari murka. Orang-orang Kristen ini sudah mulai cari perlindungan dari binatang buas ini, tetapi caranya tidak lewat caranya Tuhan. Cara logika, cara akal, cara berita-berita yang paling menggelikan saya, bahwa nanti daerah yang paling aman di Manado. Saya tidak tahu dia ambil dari mana istilah Manado itu. Kok ada daerah aman di Manado? Saya dengar-dengar tidak ada di dalam Alkitab perkataan Manado. Apalagi desanya namanya Modoinding, tidak ada di Alkitab. Yang ada salib itu ada di Alkitab. Yang ada penyembahan, itu tempat yang paling aman. Saya takut nanti kejadian-kejadian sekte-sekte yang terjadi di beberapa negara, terutama di Amerika, ngumpul orang karena itu sekte, kemudian ya nubuatnya kayak gini. Tuhan sudah mau datang, Tuhan belum datang, entah dorongan apa, lalu orang-orang itu disuruh bunuh diri secara massal. Mereka bunuh diri secara massal. Ini bukan cerita dongeng, ini kejadian benar-benar yang sudah pernah terjadi. Saya sebagai gembala harus mengajarkan firman supaya jangan saudara tergolong masuk arus dari sekte yang kemudian membinasakan saudara sendiri. Kemenangan dari daging ini, saudara-saudara, kemenangan dari daging, kalau daging ini dibawa ke dalam penyembahan untuk satu waktu sampai daging ini tidak bersuara. Untuk hari ini saudara mendengar ini aneh, ini mustahil terjadi. Tapi nanti dalam penataran, jika Tuhan izinkan, saya akan jelaskan lewat ayat-ayat, bukti dari ayat-ayat, bahwa orang yang menyembah Allah itu, dia menang atas daging ini. Dialah yang berada di muka pintu yang terbuka, disebut pemenang-pemenang, dan orang-orang yang tidak masuk dalam menerima hukuman Allah, murka Allah. Saya tunjukkan nanti lewat ayat-ayat, tidak lewat otak saya, tidak. Sebab saya memang terima ini dari pemberian Tuhan. Jadi jangan terpengaruh saudara-saudara untuk lari ke sana, lari ke sini. Kita memang sekarang ini sudah sulit. Sudah ingat waktu Yesus lahir, di waktu hari lahir pertama kali, itu sebenarnya menubuatkan tentang kedatangannya yang kedua kali. Manusia akan ke sana kemari, manusia bayangkan dari daerah ini semua kembali ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Coba bayangkan betapa hebatnya kesibukan waktu itu, sampai Tuhan Yesus tidak mendapat tempat. Yesus sudah datang, dia lahir ke dalam dunia ini, saudara-saudaraku. Dalam Injil Lukas pasal 2 dan 3, saya sedang ajarkan dalam kaum muda di hari-hari ini. Injil Lukas pasal 2 dan 3, lahirnya Yesus untuk membentuk tubuhnya, membangun rumahnya di bumi ini, di mana dia harus bertahta. Sekarang sedang dalam pembangunan tubuh ini, sehingga seluruh tubuh itu dikaitkan satu dengan yang lain dan tumbuh ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ini saudaraku, ini nanti terjadi juga. Kalau orang-orang harus kembali
Ada yang bilang di Manado tempat yang aman, ada yang bilang di Makassar, ada yang bilang di Toraja, ada yang bilang nanti di mana. Coba bayangkan untuk cari tiket pesawat yang naik berapa, 70% kah, 60% 1 September ini. Tiket kapal, sebab berenang tidak mungkin, terbang nggak mungkin, jalan kaki tidak mungkin. Coba bayangkan, padahal itu nyatanya bukan tempat. Saya tidak anjurkan saudara rame-rame pindah ke Manado. Memang di Manado sekarang sudah banyak orang pindah-pindah ke sana, sudah banyak orang. Tapi saya dalam jemaat Johor Lemah Putro, saya tidak anjurkan. Sekalipun saya berasal dari sana, saya tidak anjurkan pindah ke Sulawesi, enggak. Sebab tidak ada jaminan dalam Alkitab mengatakan itu tempat. Tidak ada jaminan. Kalau ada jaminan, ada satu perkataan aja, baik dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru, saya akan berani bicara. Tapi itu tidak ada dalam Alkitab. Sedang Alkitab ini sudah merupakan kebenaran Allah yang tertulis. Segala kebenaran ukurannya, ayat dalam Alkitab itu ukurannya. Dan kita harus sudah belajar itu, saudara. Jadi kemenangan pertama adalah menang atas daging lewat proses perobekan daging, yaitu penyembahan, sampai daging tidak bersuara. Dalam daftar saya, peserta ini saya lihat dari remaja sampai opah yang paling tua. Saya baca opah yang paling tua, wah, hati saya menyala-nyala. Opah yang paling tua ikut, umur 80 tahun lebih ikut, oma yang tua ikut. Hebat. Ayo, dibuka kesempatan. Ini bukan imam untuk menjadi anggota Sangkor, itu sudah lewat. Saya sudah bikin pada bulan apa itu? Bulan Juli ya. Pada bulan Juli sudah ditahbiskan, mereka sudah nyanyi, sudah main musik dan sebagainya. Ini untuk berdiri di muka pintu gerbang, pintu surga, pintu apa ini? Pintu bait suci, melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian, pintu bait suci yang terbuka. Kemenangan yang kedua, kemenangan yang kedua. Ini garis besar, semua garis besar ini memang akan masih dijelaskan secara rinci dan rasanya memang panjang sekali. Yang kedua, kemenangan yang kedua. Jadi orang ini punya kemenangan pertama, menang atas daging ini. Kemenangan yang kedua, menang atas percobaan. Menang atas percobaan. Ini harus ada kemenangan atas percobaan. Ini memang ada kaitan dengan penyembahan. Memang ada kaitan dalam proses perobekan daging. Dan salah satu kalimat, salah satu ayat yang sangat berkesan waktu Yesus berada di Taman Getsemani dalam doa penyembahan, untuk tinggal beberapa jam dia harus disalibkan. Dia bicara, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu punya keinginan, kehendak, tetapi daging itu lemah. Daging itu lemah. Memang kita masih hidup di dunia ini, hidup di dalam daging. Masih dalam daging, masih makan nasi, masih makan sayur, masih makan ikan, masih minum air. Itu bukti kita masih hidup dalam daging. Kita masih hidup dalam daging dan daging ini lemah. Tuhan katakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pengertian jangan jatuh ke dalam pencobaan, banyak kali kita hanya memikirkan supaya jangan kena percobaan.
Ini banyak kali pengertian kita berdoa supaya jangan kena pencobaan, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Banyak kali pengertian kita, pikiran kita ke sana. Berdoa supaya jangan kena pencobaan. Itu memang baik. Itu memang bagus. Saya katakan itu bagus. Sebab banyak kali kita kalau belum percobaan lupa berdoa. Berdoa kalau ada percobaan baru berdoa. Minta tolong dan sebagainya. Di sini selalu minta tolong, doa ini, doa ini. Saya tidak melarang saudara berbuat itu memang bagus. Daripada saudara lari ke dunia, lebih baik lari ke Tuhan, minta tolong. Minta tolong saudara, minta tolong pendeta, doakan saya dalam percobaan ini. Saya juga selalu minta tolong kepada saudara-saudara. Memang daging ini lemah, kita bertolong-tolongan. Tetapi perkataan berdoa, menyembah Tuhan supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan atau di dalam pencobaan, pengertiannya bukan cuma kena pencobaan, tetapi pengertian yang lebih dalam lagi adalah supaya di dalam percobaan itu jangan jatuh. Terlalu banyak orang jatuh waktu percobaan. Menyembah Tuhan, berdoa, daging ini lemah. Kalau kita tidak berdoa, tidak punya kekuatan. Dan dalam kitab Injil disebutkan, waktu dalam keadaan yang sangat lemah, Tuhan, dia begitu ketakutan, serasa mati. Dia katakan mau mati rasanya. Saat itu malaikat datang menguatkan dia. Saudara-saudaraku, supaya Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan ini, dikuatkan supaya tidak jatuh, tidak kalah dalam pencobaan. Dia sudah menang di padang belantara, mengalahkan setan dalam pencobaan. Tetapi saudara-saudaraku, itu yang Rasul Paulus mengatakan, itu percobaan-percobaan biasa. Itu percobaan-percobaan biasa yang Tuhan tidak biarkan kita dicoba lebih dari kekuatan kita. Percobaan menyangkut ekonomi, ya itu percobaan biasa. Yesus dicoba juga soal makanan. Adam dicoba juga soal ekonomi, soal makanan. Gereja Tuhan dicoba juga soal makanan. Sampai pada soal makanan rohani. Nah, di sini itu percobaan yang luar biasa. Jadi bukan cuma ekonomi, sembako mahal, kemudian dan sebagainya, bukan cuma itu, tetapi lapar dan haus akan firman, di mana setan akan mencobai gereja Tuhan dengan menawarkan ajaran-ajaran yang palsu yang akan menghancurkan gereja Tuhan. Ini percobaan yang luar biasa. Ini bukan percobaan biasa, tetapi coba saudara pikirkan, di hari-hari ini percobaan biasa manusia takut. Soal ekonomi, soal banyak macam-macam. Krisis nanti akan menjadi krisis total. Bagi Tuhan itu semuanya merupakan percobaan yang biasa, yang Tuhan tidak biarkan anak-anak Tuhan lebih dari kekuatannya. Tapi percobaan yang akan datang yang luar biasa adalah percobaan yang harus dihadapi melewati taman Getsemani ini, saudara-saudaraku. Masing-masing orang nanti akan mengalami taman Getsemani sendiri. Di sana peluh itu akan tercucur menetes bagaikan darah jatuh ke bumi. Ini menghadapi percobaan yang luar biasa. Itu bukan percobaan biasa. Sekarang percobaan biasa saja, saudara. Sekurasanya akal, teori, segala pengetahuan kita sudah tidak mampu mengatasi. Coba ekonomi kita di Indonesia ini, pakar-pakar pada kebingungan. Sekolah bertahun-tahun, ini pada kebingungan semua, dan kita harus doakan. Itu masih percobaan biasa, masih ada kaitannya dengan dunia ini. Tapi percobaan yang akan dilancarkan oleh setan, yang Rasul Paulus katakan juga, aku khawatir jangan-jangan kesetiaanmu diganggu. Itu pengajaran, itu hal-hal yang sesat. Ada percobaan-percobaan yang nanti di saat dimana Yesus di taman Getsemani itu, dia katakan itu, dia melihat bukan percobaan biasa yang pernah dia kalahkan
Di padang belantara setan datang mencobai dia. Dia kalahkan semua percobaan itu. Sebab semuanya masih ada kaitannya dengan bumi ini. Waktu batu jadi roti ada kaitannya dengan bumi. Waktu bumbungan bait Allah masih ada kaitannya dengan bumi. Waktu dia tunjukkan kerajaan di bumi ini masih ada kaitannya dengan bumi. Dan Rasul Paulus katakan itu percobaan biasa. Masih ada percobaan yang luar biasa. Ini yang harus dihadapi secara pribadi dari setiap anak-anak Tuhan. Dengan menggunakan, perhatikan, pengertian kita akan firman. Di saat itu kita sudah harus, firman Allah ini bukan dihafal, mendarah daging. Ini pengertian akan firman ini namanya. Di saat itu firman Allah sudah menjadi kehidupan kita, sudah mendarah daging. Bukan dihafal, bukan dihafal. Saya tidak mampu menghafal ayat-ayat ini. Sekian banyak ayat buku setebal ini, saya tidak mungkin menghafalkan. Tapi kalau Tuhan memberikan firman Allah ini mendarah daging, saya punya cara sederhana aja, membaca Alkitab ini. Itu aja, saya punya cara itu, membaca itu sekolah saya di bawah kaki Tuhan. Dan memang ayatnya mengatakan tekun dalam berdoa dalam surat Petrus ini. Maafkan, dalam surat Timotius. Rasul Paulus nasihati pengerjanya Timotius supaya kamu tekun dalam membaca. Tekun membaca firman Allah ini secara teratur, bagikan roti yang tersusun rapi di atas meja. Dalam kesaksian tadi sudah ada saudara yang memulaikan. Semoga dengan kesaksian tadi kita semua tergerak, tergairah untuk membaca secara teratur. Dari lembaga penerbitan Alkitab memberikan ada buku petunjuk, tapi kita bisa membuat cara masing-masing. Saya juga punya cara membaca dan tentu tidak bisa saudara ikut-ikutan, tidak bisa ikut-ikutan. Saya membaca Alkitab ini untuk setiap tahun saya membaca, sebab secara setiap hari secara teratur saya baca Alkitab ini. Dan dalam pengalaman saya bertahun-tahun ini, dalam 1 tahun kita bisa membaca perjanjian baru seluruhnya 2 kali, perjanjian lama 1 kali, untuk 1 tahun. Selesai itu baca, tidak melewatkan 1 kata. Saya baca dalam bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia lebih panjang, mungkin ada bahasa yang lebih pendek, rasanya lebih cepat saudara. Bahasa Indonesia ini banyak kalimatnya yang panjang-panjang, bisa selesai. Cuma memang kalau saya sebutkan fatsalnya mungkin saudara ngeri. Kalau saya baca biasanya 10 fatsal 1 hari, mungkin saudara ngeri. Lain kali 1 buku saya baca dalam 1 minggu, 2 buku selesai. Tapi jangan ikut-ikutan saya memang punya pekerjaan itu. Saudara harus ngurus dagang, ngurus anak, ngurus apa, saudara rasanya sulit untuk mengejar saya. Tapi bacalah, umpamanya 1 fatsal lah, jangan ngantuk sebelum selesai 1 fatsal. Bisa dalam beberapa saat saudara bisa menyelesaikan. Entah 3 tahun habis Alkitab ini saudara baca. Semoga sebelum Tuhan datang sudah habis saudara baca. Memang itu suatu kemenangan dari saudara. Lihat kemenangan Yesus dari percobaan pertama, percobaan yang biasa, dia menang oleh karena firman Allah. Ada tertulis, setan kalah. Datang lagi setan, Tuhan jawab, ada tertulis, kalah lagi. Sampai yang ketiga kali bukan cuma ada tertulis, tapi dia katakan ada tertulis dan nyahlah engkau. Dia punya kekuatan, bukan hanya
menang atas percobaan, tapi mengusir percobaan itu. Pencoba itu jangan datang lagi. Jadi ini orang semacam ini nanti yang berada di muka pintu kerajaan surga. Itu ada kaitan-kaitan nanti. Dalam penataran nanti akan saya, semoga Tuhan berikan kemampuan untuk menjelaskan kepada sidang jemaat. Jadi itu sarananya untuk menang atas percobaan ini, kalau kita pegang firman. Tadi malam seorang anak muda, dia bersaksi. Saya kaget sebab saya memang mau jelaskan itu. Sebelum saya jelaskan, dia sudah saksi bagaimana dia ditolong, dan kesaksiannya sangat jelas. Waktu saya tidak memperhatikan firman, saya hampir gagal. Bahkan mungkin dia katakan sudah gagal, sudah putus asa. Tapi waktu dia memperhatikan firman Allah dalam satu hari, sampai tadi malam kesaksian itu masih dia ingat tanggalnya, kapan firman Allah itu disampaikan. Itu dia pegang. Dan dia mengalami suatu kekuatan, kemampuan untuk dapat menyelesaikan studinya yang bagi dia sebetulnya, wah, apa bisa, apa dia dalam kesaksiannya demikian. Waktu saya menyampaikan, saya tanya lagi dia, betul begitu kesaksianmu? Dia katakan begitu om, memang itu. Dan dia katakan waktu saya mengabaikan firman, saya hampir gagal, bahkan sudah gagal. Jadi ini saudara-saudaraku, ini perlu firman Allah ini bukan pidato. Kalau saudara suruh saya di suatu pertemuan, om bawa kata-kata sambutan, saudara bisa dengar saya kalau kata-kata sambutan kacau ndak karu-karuan. Saya nggak tahu kata sambutan mau ngomong apa, nggak ada ayatnya. Saya bisa khotbah, kenapa? Sebab ada ayatnya. Kalau ada ayatnya saya bisa khotbah. Kalau kata-kata sambutan kan nggak ada ayatnya. Jadi jangan coba-coba dalam pertemuan, wah ada ompong sering khotbah tentu bisa kata-kata sambutan. Wah sayang, saya nggak bisa kata-kata sambutan. Di pertemuan orang tua murid aja saya nggak bisa kata sambutan. Kenapa? Nggak ada ayatnya. Kalau ada ayatnya ya saya mau, saya berani. Ada pegangan untuk menang. Itu firman Allah. Itu memberi kemenangan. Menang atas percobaan. Itu yang kedua. Itu kemenangan yang kedua. Orang itu harus menang atas percobaan. Percobaan, bahkan nanti percobaan itu akan datang ke dalam dunia ini. Yang ketiga, ini dalam yang ketiga. Yang ketiga, menang atas setan, nabi palsu, antikris. Ini secara pribadi. Tadi setan, nabi palsu, antikris masih menggunakan daging, ya. Itu kemenangan pertama. Setan, nabi palsu, antikris masih menggunakan daging. Daging yang di udara, daging yang di laut, daging yang di darat. Dia masih menggunakan daging. Tapi satu waktu setan itu akan tampil dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, dalam keadaan yang sebenarnya ia akan tampil. Sebab dia akan berperang di surga, terjadi peperangan di surga. Saudara-saudaraku, dia kalah, dia dilemparkan ke bumi dengan marahnya yang dahsyat. Itu Wahyu 12 itu, saudara. Sehingga nanti peperangan terhadap setan ini, saudara bayangkan, memerangi binatang buas. Tapi dia waktu itu bukan binatang lagi, sudah roh, sudah merupakan roh. Jadi binatang buas itu nanti tidak lagi menggunakan daging. Dia sudah menggunakan setan, antikris, nabi palsu, dan yang keempat, dan pengikut-pengikutnya. Ini peperangan yang harus diselesaikan. Sudah pada waktu itu yang digunakan, sarana yang digunakan adalah, perhatikan, nomor satu, darah Yesus. Setan itu dikalahkan dengan darah Yesus.
Tapi tidak hanya darah Yesus dan kesaksian Yesus. Jadi dua ini, darah dan kesaksian Yesus. Memang mulainya dari kita bersaksi secara biasa, di gereja kita bersaksi, di kantor kita bersaksi. Tetapi kesaksian itu harus ditingkatkan menjadi kesaksian Yesus. Menjadi kesaksian Yesus, saudara-saudaraku. Itu artinya kita pernah menerima darah. Itu. Kalau kita menang dengan darah, itu artinya kita pernah kena percikan darah. Kita pernah kena percikan darah yang membasuh jubah kita. Itu artinya membasuh kehidupan kita. Kesaksian baju di jubah dibasuh ini, kesaksian darah yang mengerjakan kehidupan kita, itu kesaksian yang dapat mengalahkan setan. 1 Petrus pasal 2 secara garis besar itu disebutkan, ya. Jadi langkah-langkah kita mengikut Yesus pada langkah-langkah percikan darah sampai nanti kita menemukan Dia, Gembala Agung pemelihara jiwa. Dan Wahyu pasal 22, sesudah itu kitab Wahyu ditutup, selesai pekerjaan Tuhan, ya. Wahyu 22 menutup Alkitab. Dikatakan orang yang sudah membasuh jubah ini diizinkan masuk ke negeri itu melalui pintu-pintu yang sudah terbuka, dan bahkan sampai diizinkan untuk makan buah pohon El Hayat. Jadi ini kemenangan, 3 kemenangan ini, ya. Saya ulangi, pertama, kemenangan atas daging dengan kekuatan doa penyembahan kita. Ini memang harus ditingkatkan. Kedua, kemenangan atas percobaan, sebab kita berpegang teguh pada firman. Berpegang teguh pada firman. Kemudian kemenangan yang ketiga adalah menang atas setan dan seluruh pasukannya, nabi palsu, antikris, dan pengikut-pengikutnya. Itu peperangan dahsyat nanti, saudaraku, sebab mereka akan dibangkitkan. Ini setan dilepaskan, nabi palsu dilepaskan, orang-orang jahat yang mati dibangkitkan, dan ini suatu pasukan roh jahat akan berperang dengan orang-orang kudus. Tapi saat itu adalah saat di mana orang-orang jahat ini akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian anak-anak Tuhan akan masuk ke pintu gerbang Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Segala penghukuman sudah diselesaikan, murka Allah sudah jatuh, orang jahat sudah dihukumkan. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Ini harus disampaikan dalam penataran. Saya akan sampaikan secara seri di 4 hari kebaktian. Kita berdoa, jika mungkin dapat diselesaikan, kita selesaikan. Tapi jika tidak mungkin selesai, semoga kalau Tuhan kasih kesempatan kita masih tinggal di bumi ini, kita ulangi, kita gunakan waktu untuk lagi seminar atau merupakan suatu penataran peningkatan untuk sidang jemaat. Untuk kali ini memang kita buka untuk sidang jemaat Johor Lemaputro, tetapi ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang mohon untuk bisa datang. Kalau tidak salah besok Mojokerto juga, ya, Mojokerto jadi belum terdaftar. Mojokerto ini belum terdaftar, tolong panitia untuk bisa menampung dan mengatur tempat ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengatur, tolong sebijaksana-bijaksananya lah mengatur tempat ini agar kita bebas, dan aturlah sebaik-baiknya. Saya serahkan kepada seluruh BP yang berkewajiban untuk mengatur ini bersama anggota jemaat yang rela untuk mempersiapkan segala-galanya berkaitan dengan penataran ini, supaya penataran ini berjalan lancar.
Saya menanti kedatangan saudara-saudara. Dalam penataran ini kita akan menggunakan waktu seefisien mungkin. Nyanyi setengah jam, pembukaan setengah jam. Mungkin tidak ada sangkor ya. Tidak ada sangkor. Nyanyi setengah jam paling lama. Setengah jam. Kemudian firman, dan kita setiap kali akhir kebaktian kita tutup dengan perjamuan suci. Jadi memang keseriusan, kesungguhan, keseriusan kita dibutuhkan di hari-hari ini. Sebab itu tolonglah anak-anak. Rumah saya di Johor, kalau mau tampung di sana boleh, saya suruh taruh nanti. Siswa-siswi siap jaga anak-anak? Saya siap katanya. Kalau memang demikian, ayo. Tapi saudara bawa di Johor. Sebab mereka nanti punya jatah tersendiri nanti. Mereka bisa ikut ini, tetapi di samping itu mereka punya tugas juga. Sebelum kebaktian harus kerja bakti, ikut membersihkan ruangan. Kalau Tuhan kasih kesempatan bisa duduk, puji Tuhan. Saudara punya jatah dari Allah yang tersendiri, yang Tuhan akan berikan. Saudara tidak rugi dalam pelayanan ini. Haleluya. Jadi mari, saya mohon saudara-saudara bisa mengerti maksud saya, bisa mengerti segala apa yang dilakukan oleh petugas-petugas, dalam hal ini panitia. Saya rasa mereka tidak berbuat untuk memberatkan saudara-saudara, tetapi demikianlah untuk ketertiban. Mungkin sesuatu yang saudara rasa berat, jangan langsung pulang, langsung marah. Tolong berpikir tenang, agar kita bisa dengan tenang bisa mengikuti penataran. Sebab kita nanti akan menggunakan perjamuan suci, supaya perjamuan suci itu membuat firman yang kita dengar tidak hanya didengar, tapi kita bisa pegang dalam tubuh dan darahnya Kristus. Kita bisa makan, kita bisa rasakan rasanya, kita bisa alami kekuatannya dan menang. Itu sebabnya saya merasa perlu menggunakan perjamuan suci. Pelayan-pelayan perjamuan suci tolong menyiapkan diri agar jangan perjamuan suci ini akan terbengkalai, baik dalam pengaturan sebelumnya, dalam membaginya, maupun dalam segala halnya pelayanannya. Puji Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita melakukan sebuah nyanyian. Nomor 130. Seperti rusa merindukan air. Air ini adalah firman Allah. Ada ayat juga mengatakan air itu firman Allah. Ayat lain mengatakan air ini juga adalah Roh Kudus. Seperti air yang sejuk memberikan kesegaran. Seperti air sejuk memberikan kesegaran, begitulah berita dari negeri yang jauh menyegarkan hati. Berita dari negeri yang jauh ini tuh berita dari surga, jauh dari kita manusia, tapi Tuhan sudah datang mendekatkan diri. Di suatu waktu ini kesaksian, sebelum kita melakukan nyanyian ini dan masuk dalam doa, saya masuk dalam satu gereja, tidak di Indonesia ini, di suatu negeri. Di dinding semacam ini digambar sebuah sungai, ada jeramnya, sungainya besar, ada seekor rusa. Tetapi di gambar itu, rusa itu tidak tunduk minum, kepalanya didongakkan begini. Biar dia sudah ada di sungai, tapi kalau kepalanya ke atas, kapan dia bisa puas? Biar sudah penataran, kalau saudara tidak tunduk minum, tidak akan rasa puas. Kalau saudara begini nanti di dalam penataran, tidak merendahkan diri. Seperti saya melihat di kampung kami memang banyak rusa. Dulu, tidak tahu sekarang, sebab
diburuh dengan tembakan, dengan segala macam, baik orang kampung maupun orang-orang di luar dari kampung. Habis mungkin rusa itu. Dia kalau dikejar oleh apa saja, oleh anjing pemburu, oleh bedil, dia larinya ke sungai, ke danau. Sampai di situ dia tidak lihat gini-gini, dia langsung minum, malah dia terjun ke sungai itu. Itu seperti rusa rindukan air, seperti rusa merindukan air. Inilah harus menjadi sikap kita, merindukan air. Kalau kita menemukan nanti hujan air pengajaran, air hujan pengajaran, nyanyian Musa itu dia katakan supaya pengajaran itu diturunkan bagaikan hujan yang deras. Sekarang sikap kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Itu menentukan. Tuhan, saya percaya, sangat percaya Tuhan memberkati kita. Mari kita lakukan dalam pengertian. Ada dua nyanyian ini, 130 dan yang 1251, tapi kali ini kita nyanyi yang 130 ini. Kejar-kejar, diburu setiap hari, mau dibinasakan. Begitulah jiwa kita lemah, lelah dan haus. Merindukan Engkau. Tuhan dan
hal kita perhatikan. Pertama, apakah kita merasa haus atau tidak? Kedua, apakah kita menyadari bahwa Tuhan sedang mengalirkan sungai air kehidupan bagi kita? Kalau dua keadaan ini kita padukan, kita berbahagia. Kur, Engkau yang kehidupanku, bagaikan seekor busa yang diburu kelelahan dan kehausan, menemukan air, dia akan puas. Angkatlah tanganmu dua ke atas, kesempatan menyembah Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dia sungai air kehidupan. Haleluya, dia mengalirkan firman-Nya, dia mengalirkan roh-Nya, dia mengalirkan kasih-Nya, agar kita menang atas daging ini. Haleluya, agar kita menang atas percobaan, agar kita menang atas setan, nabi palsu, antikris dan antek-anteknya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Kami sekarang berdoa Tuhan, untuk kesempatan Engkau sediakan bagi kami, supaya jangan hanya kami lihat dari jauh ya Tuhan, tapi kami bisa sampai pada kesempatan di air yang mengalir dari tahta-Mu Tuhan, air kehidupan, firman yang diilhamkan oleh Dikau, oleh kuasa Roh-Mu yang suci, untuk kami bisa mengalami hidup dalam kasih-Mu, untuk kami mengalami hidup yang sebenarnya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau biarkan kami datang mengambil air kehidupan, meminum air kehidupan, dan hidup di dalamnya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat yang merindukan. Bukakan kesempatan, panitia, para tua-tua, pengerja-pengerja yang bertugas untuk mempersiapkan segala-galanya. Berikan mereka kekuatan. Hamba-Mu berikan kekuatan, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh, untuk mampu menerima ilham dari Dikau Tuhan, dan menyampaikan bagi umat-Mu dengan tidak menahan sedikit pun apa yang Engkau nyatakan, tapi mengutarakan, menyampaikan, menjelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami doakan juga anak-anak kami, cucu-cucu. Tuhan, berikan mereka kesempatan untuk bisa terpelihara, dan jangan sampai mereka keleleran, tapi mereka terpelihara dengan baik Tuhan. Terima kasih. Inilah doa penyembahan kami. Tolonglah kami. Kami doakan para pembantu-pembantu, para pengasuh-pengasuh anak. Berikan mereka hati yang tulus sejujur-jujurnya, penuh kasih sayang, untuk memelihara anak-anak kecil
selama kami berada dalam kebaktian penataran. Berkati juga mereka Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.